Kisah ini benar-benar di luar dugaan. Seorang polisi wanita cantik, Brigadir Laras, mengalami kejadian yang tak masuk akal. Ia hamil oleh seorang pria tua di sebuah pulau terpencil. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Polisi cantik ini hamil saat tersesat di sebuah pulau terpencil. Begini ceritanya. Brigadir Laras adalah seorang polisi wanita yang berani dan bertugas di Satuan Patroli Laut. Suatu hari, dalam misi pengamanan, kapal patroli yang ditumpanginya singgah di sebuah pulau kecil untuk mengisi persediaan air bersih. Pulau itu tampak sepi, dikelilingi hutan lebat dan pantai berpasir putih. Penasaran, Laras turun untuk melihat sekeliling sambil mengawasi kru yang mengambil air. Namun, tanpa ia sadari, nasib buruk menantinya. Saat ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, kapal patroli pergi tanpa dirinya. "Tunggu! Hei, aku masih di sini!" Serunya panik. Laras berlari sekencang mungkin, berteriak sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Kapal terus menjauh hingga akhirnya menghilang di cakrawala. Ia mencoba merogoh saku, mencari alat komunikasi, tetapi sial, alat itu mati dan ponselnya tidak memiliki sinyal. Kini, ia benar-benar sendirian di pulau asing itu. Langit mulai berubah jingga, pertanda malam akan segera tiba. Laras mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Ia harus mencari tempat berteduh hingga kapal patroli kembali menjemputnya. Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh, suara asing membuatnya merinding. Krek, suara ranting patah terdengar samar. Langkah kaki menyusup di antara pepohonan. "Siapa di sana?" Serunya tegas, mencabut pisau lipat dari pinggangnya. Dari balik bayangan pepohonan, muncul seorang pria tua dengan mata tajam dan penuh rahasia. "Siapa kau?" tanya Laras curiga. Pria itu diam sejenak, lalu menjawab dengan suara serak. Aku adalah orang yang sudah lama dianggap mati." Laras tetap siaga, matanya tak lepas dari pria tua itu. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot itu melangkah ke arah batu besar di tepi pantai, lalu duduk dengan tenang. Matanya masih tajam. Ia tampak seperti seseorang yang sudah lama hidup di pulau ini. "Pria kau, tidak perlu takut," katanya. Suaranya berat. "Aku bukan ancaman bagimu." Meskipun tetap waspada, rasa ingin tahu Laras mengalahkan ketakutannya. Ia menurunkan pisau lipatnya, tetapi tetap menjaga jarak. "Siapa kau?" tanyanya tegas. "Namaku Kapten Adnan," jawab pria itu akhirnya. "Aku dulu seorang tentara yang bertugas di perairan sekitar sini, lebih dari 30 tahun lalu." Laras mengernyit. Nama itu terdengar familiar. "Kapten Adnan, tapi kau sudah lama dinyatakan hilang." Adnan tersenyum tipis, ada kepedihan di matanya. "Ya, mereka mengira aku mati. Aku selamat dari serangan di laut waktu itu, tapi terdampar di sini. Tidak ada yang mencariku dan tidak ada cara untuk pergi." Laras mendengarkan dengan saksama. Hidup sendirian di pulau ini selama puluhan tahun? Sulit dibayangkan. "Bagaimana kau bertahan selama ini?" tanyanya. "Aku belajar dari alam," jawab Adnan. "Pulau ini menyediakan banyak hal, ikan, buah-buahan, air dari dalam hutan. Aku bertahan karena tidak punya pilihan lain." Laras menghela napas. Kini, ia harus bertahan hidup di pulau ini juga, setidaknya sampai kapal patroli kembali. Malam mulai menjelang, angin laut bertiup semakin dingin. "Di dalam hutan ada tempat berteduh," kata Adnan. "Jika kau mau, aku bisa mengantarmu ke sana." Laras menatap pria tua itu, mencari tanda-tanda bahaya. Namun, hanya ketenangan yang terlihat di wajahnya. "Baiklah," jawabnya akhirnya. Keduanya berjalan memasuki hutan. Tak lama, mereka tiba di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu dan ranting. "Inilah rumahku," kata Adnan sambil menepuk dinding bambu. "Mungkin tidak seperti yang biasa kau tinggali, tapi cukup untuk melindungi dari hujan dan angin." Hari demi hari berlalu.
Adnan mengajarkan Laras cara bertahan hidup, menangkap ikan, membuat api, dan mengenali tumbuhan yang aman dimakan. Waktu terus berjalan, minggu berganti bulan. Laras yang awalnya putus asa, kini mulai terbiasa dengan kehidupan di pulau itu. Malam-malam, mereka dihabiskan berbincang di depan api unggun. Mereka berbagi kisah, impian, dan kesedihan. Keakraban mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dalam keterasingan itu, mereka saling menemukan dan saling membutuhkan, bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai pria dan wanita. Beberapa bulan kemudian, Laras mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, tubuh lemah, dan pusing tanpa alasan jelas. Hingga akhirnya, ia menyadari kenyataan yang mengejutkan. Ia mengandung. Laras menggenggam perutnya dengan perasaan campur aduk, bahagia, takut, dan bingung. Bagaimana ia bisa melahirkan di pulau ini tanpa bantuan medis? Namun, Adnan selalu menenangkannya. "Kita akan baik-baik saja, Laras," kata pria itu penuh keyakinan. "Aku akan melakukan apapun untuk menjaga kalian berdua." Hingga suatu hari, suara gemuruh mesin kapal terdengar. Laras dan Adnan melihat sebuah kapal patroli mendekat. Tim penyelamat akhirnya menemukan mereka. Setelah sekian lama, Laras bisa kembali ke peradaban, tetapi kini ia tidak kembali sendirian. Ada Adnan di sisinya, dan di dalam perutnya ada anak mereka. Setelah kembali ke kota, hidup mereka berubah. Laras tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi, sementara Adnan memilih kehidupan yang lebih tenang, bekerja sebagai perawat kebun. Beberapa bulan kemudian, Laras melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mereka menamainya Nurjaya, yang berarti cahaya kejayaan. Saat menggendong bayinya untuk pertama kali, Adnan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dia luar biasa. Terima kasih, Laras," bisiknya. Kisah mereka bukan sekadar cerita fiksi, tetapi mengandung makna tentang keteguhan, penerimaan, dan cinta tanpa batas. Hidup mungkin membawa kita ke arah yang tak terduga. Namun, selama ada hati yang terbuka dan saling mendukung, kebahagiaan bisa ditemukan di mana saja. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai.